Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengupas tentang soal TWK materi sejarah Indonesia yang sering keluar di tes CPNS. Oke, langsung saja soal nomor 1. Salah satu bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Islam pada arsitektur bangunan masjid kuno di Nusantara tampak pada aspek berikut ini. A. Bangunan masjid yang selalu menghadap ke timur. B. Bentuk masjid yang bujur sangkar. C. Bentuk atap masjid yang seperti kubah. D. Arah kiblat bangunan masjid. E. Atap masjid yang berbentuk meru. Pembahasannya, bangunan masjid di Indonesia pada masa Islamisasi di Nusantara mempunyai ciri khusus pada atapnya. Atap masjid pada masa ini umumnya bertingkat dengan jumlah gasal 3 atau 5. Atap bertingkat itu disebut dengan atap tumpang yang bentuknya menyerupai meru atau gunung. Jadi jawaban yang tepat adalah E, atap masjid yang berbentuk meru. Soal nomor 2. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Bangsa Indonesia diambil dari hari lahirnya organisasi pada masa pergerakan nasional, yaitu A. Trikoro Dharma, B. Indise Partis, C. Budi Utomo, D. Perhimpunan Indonesia, E. Syarikat Islam. Pembahasannya, melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, Hari Kebangkitan Nasional Bangsa Indonesia diperingati berdasarkan hari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Budi Utomo. Soal nomor 3. Jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi pada masa kolonial Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi kecuali A. Asisten Residen, B. Regen, C. Wedono, D. Wakil Regen, E. Asisten Wedono. Pembahasannya, jabatan dalam struktur pemerintahan administrasi pada masa pemerintahan kolonial Belanda di bawah ini dijabat oleh pribumi antara lain asisten residen, wedono, camat, lurah, wakil regen, dan asisten wedono. Jadi yang bukan merupakan jabatan yang dipegang oleh kaum pribumi adalah regen atau bupati, karena bupati atau regen dijabat oleh orang-orang Belanda. Soal nomor 4. Pada tanggal 29 Desember tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda menangkap tokoh-tokoh PNI yang dianggap radikal oleh pemerintah kolonial. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh yang ditangkap tersebut, kecuali A. Insinyur Soekarno, B. Gatot Mangkupraja, C. Maskun Sumadireja, D. Supriyadinata, E. Sultan Syahrir. Pembahasannya, beberapa tokoh PNI yang ditangkap pada tanggal 29 Desember 1929 diantaranya adalah Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata. Jadi yang bukan merupakan tokoh PNI yang ditangkap pada tanggal 29 Desember tahun 1929 adalah Sultan Syahrir. Jawabannya E. Soal nomor 5. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya upaya prosedural melalui anggota Volksraad
yang mengemukakan ide agar pemerintahan kolonial Belanda memberikan otonomi bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah petisi yang dikeluarkan oleh A. Sutarjo Kertohadikusumo, B. Gatot Mangkupraja, C. Maskun Sumadireja, D. Wahidin Sudirohusodo, E. M.H. Tamrin. Pembahasannya, petisi yang disampaikan oleh anggota Volksraad kepada pemerintahan Belanda untuk meminta otonomi bagi bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri dan membentuk pemerintahan oleh bangsa Indonesia sendiri dikenal dengan istilah petisi Sutarjo, karena petisi ini disampaikan oleh Sutarjo Kertohadikusumo. Jadi jawabannya A. Sutarjo Kertohadikusumo. Terima kasih ya, sampai jumpa di lain kesempatan.